Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel konten film. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film yang rilis pada tahun 2013 yang berjudul Open Grave. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Gonzalo Lopez Gallego, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat antara lain Sharlo Copley sebagai John atau Jonah, Joseph Morgan sebagai Nathan, Erin Richards sebagai Sharon. Film ini menceritakan tentang sekelompok manusia yang terbangun di tumpukan mayat-mayat dalam keadaan hilang ingatan. Mereka yang berkumpul kehilangan arah karena tak tahu harus berbuat apa, lantas mencoba mencari sebuah jawaban dari semua keanehan ini. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jonah yang terbangun di sebuah lubang besar dengan keadaan tragis yaitu hilang ingatan, yang mana rupanya di lubang besar itu terdapat tumpukan mayat manusia yang cukup banyak, membuat John tampak begitu panik dan histeris. Namun secara tiba-tiba John menemukan sebuah pistol, hingga ketika John tengah berteriak untuk meminta pertolongan, tiba-tiba ada seseorang yang mengeluarkan sebuah tali tambang, membuat John yang melihat lantas segera keluar dari lubang mengerikan tersebut. Dalam kondisi hujan yang lebat, John berusaha mencari tempat perlindungan, di mana pada akhirnya dalam kondisi gelap karena malam tiba, dia pun menemukan sebuah rumah yang begitu sunyi. Namun ketika hendak masuk ke dalam rumah itu, John tiba-tiba mendengar suara orang-orang tengah berbincang, merasa penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu John pun memutuskan untuk kembali ke dalam rumah itu sembari mengacungkan pistol yang ditemukan untuk berjaga-jaga. Hingga setelah berada di dalam, dia melihat beberapa orang tengah berkumpul, termasuk dengan orang yang telah menolong Jonah keluar dari lubang mayat itu yang bernama Brown, di mana dalam situasi menegangkan tersebut, diisi dengan sebuah perdebatan karena mereka saling menyalahkan mengenai siapakah sebenarnya orang jahat yang telah membunuh orang-orang di lubang tersebut. Di tengah tanda tanya besar dari para kelompok, mereka pun sedikitnya membuat suatu informasi penting jika mereka tidak mengingat apapun. Namun 4 orang ini berasumsi jika mereka memiliki sebuah identitas yang tertinggal dengan nama Lucas, Sharon, Michael, serta pria yang terbaring kesakitan bernama Nathan. Hingga pada akhirnya mereka pun kembali berdiskusi terkait siapakah orang yang telah begitu tega menaruh mereka di tempat ini dengan ribuan mayat yang dikumpulkan. Namun di tengah itu mereka pun sedikitnya mulai merasa curiga serta waspada kepada kehadiran John, karena dia tidak memiliki identitas apapun, tidak seperti yang lainnya. Sementara itu terlihat Brown, seorang wanita yang tidak bisa bicara, lantas berusaha menuliskan sesuatu yang tak dimengerti oleh semua orang, menambah kesan bingung semakin tak terkendali ketika Brown tidak paham akan bahasa Inggris, walau dia pastinya terlihat ingin berusaha memberikan suatu informasi penting pada mereka semua mengenai ini. Merasa tak ingin ambil resiko, mereka pun sepakat untuk bekerja sama dengan tahap awal, yaitu mengecek seluruh rumah ini. Di sana Lucas pun menemukan luka suntikan yang berada di lengannya, hal itu pun turut dimiliki oleh Brown. Namun lagi-lagi, ketika Brown berusaha mengatakan sesuatu, membuat Lucas tidak mengerti, begitu bingung karena ia kesulitan dalam berkomunikasi. Maka setelah proses penyisiran area rumah, di rumah itu mereka tampak menemukan banyak persediaan makanan seperti sudah disediakan, serta John pun menemukan sesuatu yang tertempel di sebuah lemari kulkas, di mana John yang tak mengerti ketika melihat sebuah kalender dengan tanggal 18 yang dilingkari. Dengan cepat John menanyakan hal itu kepada Brown, namun ia tak mengerti apa yang Brown katakan. Hal lain semakin aneh ketika kelompok menemukan beberapa senjata lengkap dengan peluru, seakan-akan ada sesuatu. Hingga setelah sedikitnya mengenal apa yang ada di sekitar, John pun lantas berusaha membersihkan diri serta mengobati luka yang ia alami. Dan sedikit demi sedikit Jonah pun mendapatkan gambaran ingatan dari masa lalunya itu. Setelah beberapa waktu kemudian, mereka pun melihat Brown yang berlari ke dalam hutan. Sharon, Jonah, dan Lucas pun memutuskan untuk pergi mencari Brown, sementara Michelle serta Nathan bertugas untuk berjaga di area rumah. Namun di saat proses pencarian sang wanita, di tengah perjalanan John merasa bahwa ingatan lainnya pun kembali muncul, di mana dalam ingatannya itu, dia tengah menyeret sebuah mayat. Di saat itu juga mereka mencium bau yang sangat menyengat, dan ternyata bau itu berasal dari salah satu mayat yang terikat di sebuah pohon, membuat mereka kebingungan siapa yang melakukan hal gila tersebut. Namun ternyata di sana juga ada beberapa mayat yang tampak serupa terkait kematiannya yang begitu mengenaskan. Tak luput juga mereka kini melihat sebuah gubuk yang sangat gelap tepat tak jauh dari keberadaan mereka. Di saat mereka memutuskan untuk masuk ke dalam, ternyata Brown terdapat di area itu, di mana ia tengah memberikan makan kepada seorang wanita yang tengah terikat. Namun tiba-tiba saja wanita itu pun ketakutan saat dia melihat Jonah, dengan mengatakan bahwa Jonah telah menggunakannya, yang membuat mereka bingung. Lantas Lucas yang terperdaya jika wanita itu kenal Jonah,
segera memberitahukan Sharon jika Jonah adalah seorang yang berbahaya. Di saat itu juga wanita yang terikat itu pun langsung menyerang Jonah. Melihat hal itu, Jonah pun segera memukul wanita tersebut. Setelah itu, Lucas melihat sebuah kamera CCTV dan mengatakan bahwa ada seseorang yang tengah mengawasi mereka semua, dan ia pun berasumsi jika mereka harus mencari lokasi pemantau itu. Pagi hari pun kini tiba, di mana mereka semua kini berencana untuk mencari kendaraan di area luar. Meski di sana sempat terjadi perdebatan singkat karena Michelle tak terima jika diberi tugas menjaga rumah kembali, namun apa daya karena tak ada pilihan, mereka pun segera melakukan pencarian. Lucas, Sharon, Nathan dan Jonah pun kini mulai bekerja sama mencari kendaraan dengan sangat hati-hati, karena mereka pun beberapa kali menemukan orang yang terikat di sebuah pohon dengan begitu mengenaskan, seperti yang mereka temukan saat malam hari. Lalu scene pun beralih pada Michelle yang bersama dengan Brown menjaga rumah, di mana Michelle masih tak terima ia ditinggalkan. Namun obrolan mereka harus terhenti saat mereka mendengar suara teriakan dari dalam hutan. Lalu Michelle pun meminta Brown untuk segera masuk ke dalam. Kemudian dia pun segera mencari tahu asal suara tersebut. Lalu dia pun melihat seorang pria yang terikat di pagar kawat dengan keadaan yang terluka parah. Sang pria yang tampak kesakitan lantas meminta tolong pada Michelle. Metal itu Michelle yang merasa iba pun lantas mencoba menolongnya, namun sial, di saat Michelle mencoba menolong, tiba-tiba pria itu malah menyerang dan mencekiknya, yang mana sepertinya pria itu adalah salah satu orang yang terinfeksi. Michelle yang dicekik oleh kawat berduri pun tak bisa berbuat apa-apa, lalu pria itu pun menusuknya hingga mengeluarkan sejumlah darah, yang alhasil membuat Michelle terkapar, tidak berdaya. Kembali pada Jonah serta kelompok yang kini menemukan sebuah jalan setapak, membuat mereka pun berupaya terus menyelusuri tempat itu dengan fokus. Di saat Nathan tengah melemparkan sebuah kerikil ke arah acak, tiba-tiba kerikil itu mengenai sesuatu, yang ternyata suara itu berasal dari tumpukan ranting yang tertumpuk. Mereka yang penasaran pun memutuskan untuk menyingkirkan ranting-ranting tersebut, yang ternyata suatu hal mengejutkan pun kini tampak terlihat. Ketika mereka menemukan dua mobil, lalu mereka segera mencoba membawa kedua mobil itu, namun tetapi hanya satu mobil yang memiliki bahan bakar. Di saat mereka hendak pergi, Lucas pun menemukan sebuah foto yang berada di mobil itu, yang membuat Lucas yakin jika mereka semua saling kenal, namun tak ada foto Jonah di dalam foto itu, membuat mereka sedikit menjauh dari Jonah. Dengan ingatan yang hilang dari para kelompok, pastinya membuat Lucas yang makin tak mempercayai dengan Jonah pun langsung mengatakan bahwa dia akan segera kembali ke rumah. Namun di saat itu juga Lucas melihat Brown tengah berlari menghampiri mereka guna meminta sebuah pertolongan. Maka mereka yang kini diarahkan oleh Brown seketika dibuat begitu syok ketika mereka diperlihatkan dengan Michelle yang tengah sekarat akibat ulah pria misterius yang terikat. Lalu Sharon pun lantas mencoba menolong, namun sayangnya pertolongan mereka terlambat dan Michelle harus dipaksa menyerah terhadap keadaan, membuat Jonah yang marah pada pria yang terikat pun langsung menembaknya tanpa ampun karena pikirnya ia gila, mengingat mereka tidak tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi. Alhasil setelah kejadian itu, Sharon dan Jonah yang sedikitnya memiliki gambaran jika ada yang tak beres pun lantas berusaha mencari informasi mengenai masalah ini, di mana mereka yang melihat sebuah bangunan. Seketika mereka berdua pun mencoba masuk ke dalam bangunan tersebut. Terlihat juga di sana ada sebuah angka 18 yang sama halnya tertulis di area informasi rumah. Mereka yang semakin penasaran pun dengan segera mencari tahu apa yang bisa mereka temukan di gedung tersebut. Di saat Sharon tengah bercermin, tiba-tiba dia melihat ada seseorang anak laki-laki yang berlari. Kemudian mereka mencoba mencari tahu kemana anak itu pergi, hingga akhirnya mereka pun menemukan sebuah pintu yang terkunci. Di saat berusaha mengintip, ternyata Sharon melihat ada seorang anak, di mana anak itu meminta Jonah untuk segera pergi karena sebentar lagi tanggal 18, membuat Jonah yang bingung karena sang anak mengenali dirinya. Lantas segera meminta penjelasan, namun akibat sang anak yang tak memperdulikannya membuat Jonah yang tak habis pikir akan ini semua seketika ditenangkan oleh Sharon guna segera pulang ke area rumah sesuai arahan dari sang anak itu. Lalu scene pun beralih pada Brown, Nathan, Lucas yang menunggu di rumah. Tiba-tiba suatu hal mengejutkan terjadi ketika Brown serta Nathan menyaksikan jika Lucas terdiam dengan berkata jika ingatannya mulai kembali, di mana Lucas berasumsi jika ia seperti mengenal Brown, namun dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena tiba-tiba Lucas menyakiti Brown, membuat Nathan dan Brown yang tak habis pikir seketika memutuskan untuk pergi ke hutan meninggalkan Lucas. Akan tetapi, saat tiba di gubuk yang semalam mereka datangi, di mana Brown begitu terkejut ketika ia tak melihat wanita yang terikat tersebut. Setelah itu, Nathan yang ingin mengetahui siapa dirinya pun memutuskan untuk pergi seorang diri untuk mengeksplor ingatannya lebih dalam mengenai hutan ini. Di perjalanan, dia pun menemukan sebuah tempat serta kacamata yang kemungkinan kacamata itu miliknya, di mana benar saja, ketika mencoba memakai kacamata itu, Nathan pun mulai mendapatkan ingatannya kembali. Di saat Nathan masuk ke dalam sebuah bilik, dia menemukan seorang wanita yang terinfeksi di dalam penjara itu. Akan tetapi, sialnya ingatan yang belum sepenuhnya pulih, membuat Nathan berusaha membantu,
Hingga hal itu pun memicu gertakan sang wanita membuat Nathan yang tahu jika wanita itu berbahaya lantas segera pergi. Dan ia juga turut mendapatkan kawanan lain seperti sang wanita dan ia pun tahu jika itu berbahaya. Kembali ke area Bron yang ditinggalkan oleh Nathan. Bron yang kembali ke area rumah mendapati Lucas tengah dalam kebingungan. Di sana Lucas yang mendapatkan beberapa gambaran ingatan pun lalu berusaha mencari informasi menuju ruang bawah tanah tersembunyi. Namun di sana dia menemukan sesuatu yang berbeda di mana ruangan itu seperti sebuah lab. Hingga akhirnya Lucas pun menemukan sebuah kamera di mana dari rekaman yang tergambar jika di dalam rekaman itu terlihat ada seorang pria yang ternyata pria itu adalah Jonah. Dia pun merasa terkejut setelah mengetahui isi rekaman tersebut yang ternyata Jonah tengah melakukan eksperimen biologis pada Bron serta Lucas. Di mana di area rekaman itu terlihat Lucas kejang-kejang membuatnya begitu marah karena berasumsi jika Jonah lah penyebab orang-orang menjadi gila. Kemudian hilangnya ingatan mereka, dan juga mayat-mayat yang tergeletak itu. Di waktu yang sama, di tempat berbeda, tepatnya di area Jonah serta Sharon yang tengah berada di dalam perjalanan untuk pulang. Di sana mereka berdua pun saling bercerita, jika kemungkinan mereka saling mengenal satu sama lain, karena mereka tampak tak asing. Di saat mereka asik berbincang, tiba-tiba ada sebuah pohon yang tumbang membuat jalan mereka terhalangi. Mereka yang segera turun dari mobil dan mulai mengecek sekitar tempat tersebut. Dari kejauhan, Jonah pun mendengar suara-suara sesuatu, yang ternyata di sana ada kumpulan orang yang tengah menebang pohon. Di sana Sharon mengatakan, jika dia merasakan sebuah firasat buruk soal itu, Jonah yang merasa penasaran tampak begitu sembrono ketika ia memanggil orang-orang tersebut. Hingga seketika mereka yang merasa terpanggil pun langsung mengejarnya dengan membawa senjata. Melihat hal itu, Sharon serta Jonah pun segera berlari untuk menghindari kejaran. Di saat mereka pun kembali ke mobil untuk segera pergi, namun sial mobil mereka tiba-tiba tak menyala, membuat Jonah memutuskan untuk mendorong mobil tersebut. Namun anehnya orang-orang itu tiba-tiba saja berhenti mengejar, membuat Sharon dan Jonah merasa heran mengapa hal itu terjadi, yang mana rupanya di sana terdapat dua mayat yang tergelantung di atas pohon. Jonah pun berkata, kemungkinan orang itu tak menyukai bau busuk mayat, membuat orang-orang itu tampak berhenti. Maka setelah mendapatkan keanehan yang begitu rumit karena tak kunjung mendapatkan penjelasan, setelah itu mereka pun mulai kembali ke rumah. Saat tiba di rumah, ternyata di sana terdapat Lucas yang telah menunggu dengan membawa senapannya. Lalu Lucas mengancam Jonah untuk tetap berada di sana dengan mengatakan jika Jonah lah yang telah menyebabkan mereka semua kehilangan ingatan. Lucas pun langsung memperhatikan kamera itu pada Sharon dan meminta Sharon untuk mempercayainya. Sharon yang melihat rekaman itu pun beranggapan jika Jonah adalah orang yang jahat. Ditambah dengan Sharon kini menemukan luka yang sama seperti yang dimiliki Lucas, yaitu sebuah luka suntikan, di mana seolah-olah mereka dijadikan bahan eksperimen. Hingga setelah memukul Jonah dengan senjata, Lucas pun segera membawa Jonah menuju lubang mayat. Setelah tiba, Lucas pun meminta Jonah untuk segera memasuki lubang itu, membuat Jonah yang tak habis pikir lantas mengikuti arahannya. Maka ketika dia telah berada di tumpukan mayat itu, Jonah pun kembali teringat akan sesuatu yang seperti menjawab apa yang tengah ia pikirkan. Tak jauh dari sana, terlihat Sharon dan Bron yang mendapati Lucas yang kini kembali ke dalam rumah. Di sana Lucas pun tiba-tiba mengajak Sharon dan Bron untuk pergi dari tempat itu dengan mobil. Namun sebelum pergi, Sharon pun menanyakan keberadaan Nathan karena ia tak ingin meninggalkannya. Mendengar hal itu, Lucas pun merasa bingung dengan keberadaan Nathan. Di sana juga Sharon merasakan ada sesuatu yang tak beres dengan Lucas karena dia merasa jika Lucas tengah tak sehat. Namun di sini Lucas tetap mengatakan jika dia baik-baik saja dan dia pun berkata bahwa ia akan menjaga mereka berdua. Hingga sialnya perilaku yang Lucas tunjukkan membuat Sharon dan Bron tampak merasa takut dengan perilaku Lucas, dan terlihat juga di sana telinga Lucas mengeluarkan darah serta dia juga berubah menjadi agresif. Bron yang seperti mengetahui sesuatu namun tak bisa berkata karena ia bisu, hanya bisa berlari dari sana guna menghindari Lucas. Melihat kepergiannya, Lucas pun terpancing untuk segera mengejar. Sharon yang panik pun lantas segera menuju ke lantai atas sambil membawa senapan dan mengancam Lucas. Melihat Sharon yang membawa senjata, Lucas pun kini segera kabur, meninggalkan keberadaan mereka. Sementara itu, Jonah yang masih berada di lubang mayat, tiba-tiba ada seseorang yang menjatuhkan sebuah tali. Ternyata itu adalah Bron yang kembali menolong Jonah. Setelah berhasil naik ke atas, Bron pun langsung menulis angka 18 di tanah dan mencoba membantu Jonah untuk mengingat sesuatu. Kemudian mereka berdua pun berjalan kembali ke rumah, akan tetapi Jonah yang tak kunjung tahu siapa dirinya pun meminta Bron untuk menjauh darinya karena dia takut akan membahayakan keselamatan Bron. Sementara dia akan pergi terlebih dahulu dengan mobil guna mencari tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi. Kembali ke area Sharon yang kini terlihat tengah membaca sebuah buku yang berisi informasi mengenai otak manusia. Di sana juga terlihat ada sebuah catatan yang bertuliskan nama Jonah, membuat Sharon yang ingin tahu siapakah Jonah sebenarnya, lantas terus memahami apa yang terdapat di buku itu. Hingga di tengah kekacauan yang melanda, Jonah yang kembali mendatangi bangunan ketika melihat seorang anak. Di saat dia mencoba masuk ke dalam, terlihat di sana banyak sekali tenda yang mana sepertinya itu adalah tempat pengungsian.
dan ia tak menemukan anak yang dimaksud. Kemudian Jonah pun masuk ke dalam tenda dan dia pun menemukan sebuah kotak membuat dia mengingat sesuatu. Di saat itu juga dia mulai mencari sesuatu yang bisa dia temukan untuk dia ingat. Satu-satunya dia pun ingin mengetahui apa yang akan terjadi pada tanggal 18. Lalu secara tak sengaja, dia pun melihat peta di lantai. Jonah pun segera mengambilnya membuat ingatannya pun semakin jelas. Kemudian dia menandai sebuah jalur di maps itu sesuai dengan apa yang ingatannya arahkan. Namun tiba-tiba dia harus berhenti karena ingatannya itu belum jelas. Di saat Jonah keluar dari tenda itu, dia pun seperti mendengar sesuatu yang ternyata dia melihat dua orang yang terinfeksi. Lalu salah satu dari mereka pun mencoba menyerang, membuat Jonah yang tak bisa menahan lantas segera menembaknya. Singkat cerita, setelah berhasil pergi dari arah gedung pengungsian, Jonah pun segera pergi dari sana di mana dia saat ini tengah mengikuti peta yang ditandainya sendiri. Saat melalui perjalanan yang singkat, Jonah pun melihat seseorang yang tengah berlari menuju sebuah mobil, yang mana rupanya di sana terdapat seorang wanita parubaya serta seorang anak kecil yang tengah terburu-buru. Lalu di sana Jonah menanyakan apakah wanita parubaya itu mengenalinya, karena anak kecil yang baru saja masuk ke dalam mobil itu adalah anak kecil yang berada di gedung itu. Wanita parubaya pun menjawab bahwa Jonah adalah salah satu dari mereka dan dia meminta Jonah untuk menjauh dari mereka. Maka setelah mengatakan itu, wanita parubaya pun segera masuk ke dalam mobil dan di dalam juga terdapat wanita yang terinfeksi. Setelah kepergian wanita parubaya itu, dia menemukan sebuah kotak yang tergeletak di tanah, sekaligus menambah bingung apa yang Jonah kini alami. Merasa dihantui rasa penasaran, kemudian John segera membuka kotak tersebut, yang ternyata isi di dalamnya adalah sebuah vaksin untuk sebuah virus yang menyerang otak manusia. Diawali gejala sakit kepala, di mana dulu Jonah pernah mengirimkan kotak yang berisikan vaksin dengan bantuan seseorang untuk diantarkan, namun ternyata orang itu mengalami sebuah kecelakaan. Di sebuah mobil yang kecelakaan pun, Jonah menemukan sebuah surat, dan akhirnya Jonah pun mengetahui jika dirinya adalah seorang dokter, di mana dia adalah seorang pemimpin dari penelitian tersebut, yang mana sebenarnya vaksin virus itu telah ditemukan, namun ada efek samping yang diterima, yang mana orang-orang yang memakai vaksin itu akan hilang ingatan, namun terbebas dari infeksi. Hal itu pun yang melanda mereka saat ini. Begitu pula Jonah yang kembali teringat seketika mendapatkan hal mengejutkan, ketika nyatanya jika Sharon adalah istri dari John. Setelah itu, dia pun melihat sebuah mobil yang lewat yang ternyata itu adalah Lucas. Namun di sini Lucas malah menabrak mobil Jonah dengan keadaan yang sakit. Di sana Jonah mengatakan jika dia bisa menolong Lucas yang kembali terinfeksi. Lalu dia pun segera menuju kotak itu dan segera mengambil vaksinnya. Namun di sana Lucas malah menyerangnya tanpa ampun. Jonah yang tak bisa berbuat banyak lantas segera mengambil sebuah batu yang berada di sebelahnya, lalu memukul kepala Lucas hingga tewas. Namun sebelum tewas, Lucas pun berterima kasih padanya karena dia telah mengembalikan ingatannya. Maka dari itu, Jonah yang telah mengingat semuanya pun segera kembali ke rumah karena ia ingin menyelamatkan apa yang seharusnya bisa ia selamatkan. Lalu Shin pun beralih terlihat Nathan yang telah mengingat semua masa lalunya. Sharon yang mendapati Nathan kembali ke rumah segera memeluk. Di sana Sharon mengatakan bahwa dia telah mengingat semuanya, namun tak lama kemudian datanglah sekumpulan orang yang terinfeksi yang mencoba masuk ke dalam rumah. Jonah yang masih berada di jalan pun semakin mengingat segala sesuatu awal mula ia menjadi seperti ini, di mana pada dasarnya Jonah yang pada waktu itu tergigit oleh salah satu orang yang terinfeksi langsung menyuntikkan serum di lengannya. Dengan itu dia tak mengingat apapun. Dari sinilah Jonah sadar jika dia adalah seorang yang dibutuhkan. Hingga keadaan rumah yang tampak tidak terkendali ketika semakin banyak para infeksi yang datang. Di sini Nathan mengatakan jika mayat yang digantung di pohon itu tak lagi mempan untuk mengusir mereka. Sharon yang merasa pasrah pun segera menulis sebuah surat untuk Jonah sang suami, di mana dalam proses perjalanan yang cukup memakan waktu ini, Jonah semakin ingat jika sebenarnya Nathan, Lucas, Michelle, Sharon serta dirinya itu adalah seorang dokter. Namun di sini mereka merasa gagal. Sharon serta Nathan yang masih bersembunyi pun mendengar suara tembakan dari arah luar. Di saat itu juga mereka berdua pun ingat jika tanggal 18 ini adalah hari di mana para penyelamat datang. Nathan pun segera keluar dari sana, lalu mulai pergi menuju hutan sambil berteriak guna meminta pertolongan. Tak lama setelah itu datang beberapa militer. Di sana juga terlihat Jonah yang berusaha menuju Nathan karena dia mendengar suara teriakannya. Di saat tiba bukannya mendapatkan pertolongan, di sana justru Nathan langsung ditembak oleh para militer itu. Hal itu Jonah pun segera mendekati Sharon yang masih berada di sana. Kemudian mereka berdua pun segera pergi dari sana secara diam-diam. Begitu pula Brown yang berhasil bersembunyi dari para militer itu, yang ternyata terjelaskanlah sudah. Tanggal 18 adalah hari pemusnahan massal para militer kepada orang yang terinfeksi maupun orang yang masih selamat, karena pikirnya ini adalah kebaikan mereka. Hingga Jonah serta Sharon yang masih berusaha melarikan diri, tiba-tiba saja Sharon diserang oleh seorang wanita yang terinfeksi. Di sana dia mendapatkan luka di punggung. Kemudian Jonah pun segera membopong
dan mereka berdua pun segera bersembunyi di lubang para mayat. Alhasil demi menyelamatkan mereka berdua, Jonah yang baru saja kembali mengingat siapakah Sharon, dengan terpaksa memutuskan untuk kembali menyuntikkan vaksin tersebut ke tubuh mereka berdua. Sebelum itu, Sharon memberikan sebuah surat yang dituliskan pada Jonah, agar suatu saat nanti ketika Jonah membacanya, dia pun akan mengingat kembali siapa mereka. Tak lama setelah itu, obat yang mereka suntikan pun mulai bereaksi, hingga membuat mereka kini mulai tidak sadarkan diri, yang tak lama kemudian para tentara mulai membuang mayat-mayat ke lubang itu. Hingga beberapa waktu kemudian, Jonah yang kembali tersadar, namun dia tak mengetahui jika seseorang yang berada di pangkuannya itu adalah sang istri. Begitu juga surat yang berada di tangannya pun dilupakan. Lalu tak lama setelah itu, ada tali yang kembali terjatuh, yang ternyata itu adalah Bron yang kembali menyelamatkan Jonah. Alhasil dengan itu hanya tersisalah Jonah serta Bron, yang dimana dalam surat itu berisikan jika mereka adalah saintis yang bertugas menemukan vaksin dari virus yang membawa bumi ke dalam kegelapan, yang mana rupanya Bron atau wanita bisu itu adalah antibodi dalam pembuatan vaksin, karena dia adalah orang yang kebal dalam virus tersebut, serta darahnya itu bisa membantu mereka semua untuk membuat vaksin dalam menghadapi virus itu, dan Sharon pun meminta Jonah untuk melindunginya. Dan hal inti dari semua itu, jika sebenarnya Bron terus mencoba membuat mereka ingat, namun karena Bron bisu dan tak mengerti bahasa mereka, membuat ingatan para kelompok menjadi terlambat. Hingga film Open Grave tahun perilisan 2013 pun kini selesai.